Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Maulana, Prodi Ilmu Administrasi Publik, semester 5 dengan nomor NIM 19101003. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Bapak Indri Senopaka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi saya, yaitu evaluasi pembangunan Kabupaten Karimun di tahun 2022. Tepat 12 Oktober, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau telah memasuki usia ke-22 tahun. Berbagai proses dan dinamika pembangunan setidaknya telah dilakukan dengan satu tujuan, yakni kesejahteraan masyarakat. Namun begitu, banyak evaluasi kebijakan yang masih harus dilakukan agar memaksimalkan pembangunan ke depan. Salah satu poin yang masih perlu dievaluasi adalah alokasi APBD Karimun di tahun 2022 agar sesuai dengan implementasi visi dan misi. Kemudian, pelatihan untuk pelaku usaha mikro kecil menengah sebanyak 6.000 orang, penataan birokrasi bersih melayani bebas korupsi, serta menyangkut ada bidang pertanian dan perikanan secara menyeluruh. Bapak Rapik pernah menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, Karimun memang dihadapkan dengan situasi pandemi sehingga berdampak luas terhadap sektor ekonomi, termasuk ketersediaan anggaran pemerintah. Walaupun hal ini tidak hanya dirasakan Kabupaten Karimun, namun pada provinsi dan kabupaten di seluruh pelosok Indonesia. Namun dengan adanya kebijakan yang dapat menekan laju penyebaran COVID-19, sehingga akan bisa menjadikan Karimun sendiri sebagai daerah dengan zona hijau. Ditambah lagi dengan bukanya travel bubble, tentu akan dapat membangkitkan kembali gairah ekonomi pada sektor pariwisata. Nah, pada pengevaluasian terhadap pembangunan pada Kabupaten Karimun, memang hal ini harus lebih cenderung dilakukan. Kenapa? Karena beberapa tahun belakangan ini pemerintah Kabupaten Karimun hanya melakukan perkembangan pembangunan pada wilayah kabupaten saja, seperti Tanjung Balai. Namun pada peningkatan pembangunan di pulau-pulau kecil di wilayah Karimun seperti Kundur, Durai, Muro, dan lain sebagainya, ini masih kurang dilakukan. Tidak sama halnya yang pada visi dan misi Karimun itu sendiri pada nomor 3, yaitu mengenai penguatan konektivitas dan pemerataan pembangunan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ini mungkin kurang adanya kesadaran terhadap perkembangan dari pulau-pulau kecil yang ada di wilayah Karimun itu sendiri. Bahkan pemerintah kurang peka terhadap hal ini. Menurut saya, pemerintah Kabupaten Karimun harus lebih peka terhadap perkembangan di pulau-pulau kecil yang ada di wilayah Karimun itu sendiri, agar tidak menimbulkan stigma-stigma kecil terhadap beberapa kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Seperti di wilayah Kundur, pemerataan jalan dan juga penerangan lampu ini masih belum terjalankan secara komprehensif. Ini yang akan menimbulkan stigma-stigma kecil yang saya katakan tadi, dan akan menimbulkan tidak respeknya terhadap kinerja pemerintah hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.